Salam suksma angling dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Majeng kepada semua. Nyaman ratu, semeton ratu, setunggil urip, DJ megenah. Semua semeton. Saya ratu nyamatang setunggil urip mang jelas na irage berasal dari satu ciptaan, bersumber dari satu pencipta yaitu Tuhan yang Maha Esa. Artinya makanya irage jak bekerjanya setunggil urip, satu ciptaan dari beliau Widi. Jawat aneh ngenah, aneh sengenah, jawat orang baik yang tidak baik, semuanya nih, ciptaan Tuhan. Marilah kita selalu senantiasa tidak henti-hentinya untuk menyerahkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas ya berkah beliau dan berkat beliau yang masih memberikan kita napas. Belajarlah kita bersyukur dalam kondisi apapun. Syukur yang pertama dalam hidup yang paling mendasar adalah iraga masih bangun napas. Ini raga sing bangun napas, kita ngeraga bersyukur yang lainnya. Kan ada bersyukur iraga sehat, tetap raga bangun rezeki, sehat, syukur raga bisa diberikan jalan keluar kalau kita menghadapi masalah. Kan kenten kan. Untuk itulah marilah kita tingkatkan syukur kita pada saat kita masih diberikan umur angkian ini, kita sangat syukuri, kita mohon syukur, mengucap syukur pada beliau, dan juga kita masih diberikan kesehatan rohani, pikiran kita masih waras, sehat, masih kita diberikan ya ketenangan, masih punya jiwa bahagia, jiwa ya bersyukur. Itu juga kita namanya udah sehat, dan juga fisik kita sempurna. Walaupun kita dalam hidup, dalam perjalanan pasti banyak namanya ujian, cobaan, kita harus betul-betul memaknai semua itu dengan hal yang positif. Kita dalam hidup kalau kita mempunyai suatu jiwa positif ya, thinking, ada pikiran kita selalu berpositif di dalam kita menjalani, menghadapi segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita mungkin dengar, yang kita alami. Yakinlah, hanya jiwa-jiwa orang banyak bersyukur dalam kondisi apapun, Tuhan akan memberikan wahyu, Tuhan akan memberikan sinar, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan bisa memberikan mujizat, Tuhan akan memberikan jalan keluar di manakala kita mengalami suatu kesulitan, cobaan hidup seberat apapun, karena kita yakin di balik segala sesuatu musibah, ujian, cobaan, peringatan hidup, itu semua pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Tujuan yang pertama tuh hikmahnya adalah iraga mahutang karma. Bahwa kita ingat kita hidup kan punya karma, kita berbuat namanya itu karma. Ada karma baik, karma buruk. Yang karma baik ya udah kita nggak usah dibicarakan, pasti hasilnya baik-baik saja, senang-senang bahagia. Sedangkan karma yang tidak baik kita laksanakan, kita berbuat selama ini, baik itu kehidupan masa lampau, yang kemarin maupun sekarang, kita harus sadar diri, pasti hasilnya kita petik pasti tidak baik. Banyak kan manusia sekarang yang imannya lemah, selalu tidak terima manakala ujian hidup selalu menimpa, menerpa hidupnya, selalu beruntun di sekeliling keluarganya dan kehidupannya yang murat-marit hancur. Selama kita tidak mempunyai suatu kesadaran diri dan juga tidak mempunyai pengetahuan, kita akan semakin terpuruk. Untuk itulah marilah kita dalam hidup banyak-banyak mencari ilmu pengetahuan, di samping kita sering membaca buku agama, yang mendengarkan wejangan-wejangan guru agama, guru penuntun, rajin beribadah, bersembahyang. Karena dengan kita selalu menimba ilmu, mencari tutur-tutur yang positif, apalagi tutur kerohanian tentang ya ajaran ketuhanan, berserah diri, di situ baru kita tahu dan sadar diri, dan kita mampu tahu, mengerti di balik mengerti dan tahu makna daripada namanya ujian itu. Oh ternyata kita nak bayar hutang karma. Ini raga namanya bayar hutang kan harus syukur. Coba iraga hidup misalnya hutang di LPD, di bank, atau hutang ditimpal, iraga jadi tagih, raga marah-marah sejak bayar hutang, tetap iraga intinya kan akan double
atau mungkin apa yang kita jaminkan diambil. Kita harus bisa nyicil sedikit-sedikit, walaupun sedikit, yang penting kan udah mau bayar hutang. Sama aja seperti itu. Kalau kita dalam hidup, setiap ada ujian cobaan kita tidak terima, kita marah, kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain yang dipakai alat lantaran, atau siapapun dipakai alat lantaran untuk bikin kita sengsara, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Dewa Batara, menyalahkan leluhur, waduh kacau balau, hancur. Hanya kita tidak pernah sadar diri. Oh, karma, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Tidak mungkin kita nanam jagung tumbuhnya kelapa, terus sebaliknya kita nanam ya kelapa, tidak mungkin jagung. Pasti itu semua kembali kepada apa yang kita perbuat. Untuk itulah marilah kita belajar, tingkatkan ya kesadaran diri dengan belajar mengasah rohani, terutama carilah ajaran yang untuk mengajar kita semakin dekat sama Tuhan, semakin eling untuk mendoakan leluhur, untuk kita semakin jadi manusia rendah hati, rendah diri, tidak sombong, jadi orang lebih banyak bersyukur dalam kondisi apapun. Karena dengan adanya karma itu, selain kita artinya bayar utang karma, dengan adanya musibah itu artinya kita bayar utang karma, juga artinya kita ditegur oleh Tuhan. Namanya ujian, pemantapan itu atau peringatan, namanya peringatan. Kita diingatkan, syukur astungkara, puji syukur Tuhan Yesus, alhamdulillah kita masih diingatkan daripada kita langsung mati, meninggal, lebar, mantuk, mangkat, tewas. Kan lain cerita, tidak bisa lagi kita berbuat apa. Kalau namanya udah meninggal berarti kan kita hanya melaksanakan pertanggungjawaban aja di akhirat. Tapi kalau kita masih hidup diberikan peringatan, namanya diperingatkan, diingatkan oleh Widi, ya berterima kasih. Entah kita diingatkan dengan mimpi, diingatkan dengan masalah, musibah. Jadi harus bersyukur sekali kita diberikan peringatan, karena di situ kita akan belajar untuk meneliti hidup. Kita banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kesalahan. Sampai diberikan peringatan, ujian, kita ditingkatkan iman kita. Karena kita hidup pasti akan selalu diuji. Sama kita sekolah, kalau tidak diberikan ujian atau tes madep, kapan kita bisa naik kelas, apalagi lulus, apalagi kita sampai universitas, sampai punya gelar doktor, profesor doktor misalnya. Kita dalam hidup tidak ada bedanya dengan kita dalam pendidikan, tidak ada bedanya dengan kehidupan ini. Di pendidikan kita dites oleh persoalan yang dibikin oleh guru atau dosen, tapi dalam kehidupan ini kita dites oleh persoalan hidup. Selama manusia masih hidup, angkian masih ada, kita akan selalu belajar dan belajar. Mungkin kalau kita di sekolah mungkin ada batasnya kita belajar karena kita otak tidak mampu, atau memang sudah selesai menimba ilmu sesuai kemampuan kita, ekonomi kita. Tapi kalau dalam hidup tidak selesai kita menimba ilmu, paling ilmu ketuhanan. Kita selama kita meninggal saja, kita nanti kita akan tetap belajar di sana. Belajar bagaimana kita berbakti, menyembah beliau. Jadi intinya kuncinya dalam hidup ini, janganlah kita menyesali keadaan yang seburuk apapun. Kita syukurin, karena itu adalah bentuk kesempatan kita bayar utang karma. Dan juga begitu kita dalam hidup ini, jangan kita takut menghadapi hal-hal yang bersifat tidak baik, entah itu penyakit. Kita selama ini kan banyak sekali hal-hal yang bersifat ketakutan yang terlalu membuat hidup kita tertekan. Takut mati, takut diambil ininya, takut disantet, dicetik, takut disihir, takut nanti ya diguna-guna. Sejatinya manusia kalau kita sudah kuat iman dalam artian kita punya keyakinan bahwa sejatinya kekuatan yang paling tinggi adalah kekuatan berserah diri. Walaupun kita kosong dalam arti tidak memakai misalnya jimat, cincin yang mungkin bertuah, atau mungkin ya sesuatu genggaman. Tapi kalau kita sudah berserah diri, yakin kepada Tuhan, kita banyak berdoa, apalagi yakin Tuhan sudah ada, yakin Tuhan juga tidak jauh dari diri kita, beliau dalam jiwa kita. Berdoa dulu, di setiap mau ngapain pun berdoa dulu, mau sembahyang, mau melakukan aktivitas apapun, kita banyak mendoakan orang lain, banyak berkarma baik. Yakinlah kita akan selalu dihindarkan hal-hal negatif. Tidak mungkin semuanya instan. Iraga bekapah maturan, kapah sembahyang, kapah berbuat kebaikan, kapah banyak mendoakan orang lain, langsung energi negatif langsung tuntas hilang, tidak bisa. Walaupun hilang sementara. Makanya marilah Ratu mengajarkan kepada umat agar kita jangan instan. Kalau kita belajar instan itu sementara, buat apa? Kita mencari yang lebih langgeng. Yang lebih langgeng artinya segala sesuatu yang kita pelajari, tentunya dengan dasar-dasar proses yang penuh kesabaran, ketekunan, pasti hasilnya lebih daripada yang instan. Jadi intinya untuk penyembuhan penyakit, untuk mengurangi hal-hal negatif yang dalam tubuh kita, yang pertama sekali kita asah rohani dulu.
Kalau hal-hal kita bersifat mengasah ke hal yang lahir, misalnya kita tampil sebaya kemana-mana, melukat, mewinten, itu hal yang keniscayaan kita punya agama, bukan kewajiban, bukan keharusan. Ya boleh, kalau kita ada niat, ada kata hati, kesadaran keyakinan, lakukan. Kita mau mewinten, kita mau melukat, mau kita tampil kemana-mana. Tapi jangan lupa, itu kan bersifat yang keluar dulu, ke lahiriah, ke rohani dulu. Kalau rohani kita, pancaran cahaya tubuh kita sudah bagus karena kita sudah yakin Tuhan, alam jiwa kita bersihkan dengan selalu banyak menimba ilmu, banyak mendengarkan wejangan dari para rasi, para guru-guru spiritual, para penuntun yang punya ilmu kebijakan, yang banyak berserah diri. Otomatis kekuatan negatif yang ada melekat dalam jiwa kita akan mengikis. Di samping kita secara lahiriah, kita melakukan persembahyangan, peribadatan, doa, zikir, ya pembersihan batin lahir, pembersihan lahir batin, batin lahir atau lahir batin, biar seimbang. Jangan kita terlalu dibodohi oleh hal-hal yang bersifat instan. Ya, membersihkan aura hanya dengan segala sesuatu bersifat ritual langsung selesai, membersihkan energi negatif hanya dengan pencabutan selesai. Itu bisa tapi sesaat. Tapi kalau kita imbangi dengan kesadaran bahwa dengan ya penanaman keyakinan, kalau rohani kita selalu asah, otomatis jiwa-jiwa luhur, jiwa-jiwa dharma, kesucian beliau akan terpencar, akan keluar. Karena beliau ada di sini. Ya, kekuatan beliau yang asli yaitu ketenangan, kedamaian, ya, kekuatan suci beliau yang sangat tinggi, yang luar biasa, tidak akan muncul kalau jiwa kita gelap. Jiwa kita gelap artinya kita tidak mau menimba ilmu, kita hanya ngalih aluh, hanya sesaat saja, tidak mau belajar mendengarkan nasihat orang, tidak mau belajar tuntunan dari spiritual, kurang kita sembahyang berdoa, sing ten pulang kampung raga kekawitan, hanya raga ngalih pencitraan, kamu mai grada geruduk untuk raga kelihatan orang lain, saya ini adalah orang religius. Ya boleh, jangan membohong diri sendiri pun bohongi Tuhan. Karena sejati ketenangan itu tidak bisa dicapai dengan hal-hal bersifat mudah itu. Bisa hanya sesaat. Carilah kesadaran diri bahwa untuk pembersihan aura negatif dalam tubuh kita maupun secara fisik, kita dari dalam dulu. Ya, asah rohani kita. Kalau kita rohani kita bagus, otomatis kekuatan dewata, kekuatan betara, kekuatan yang widi, yang utama, dengan sinar manifestasi suci beliau, kekuatan Tuhan yang maha agung, otomatis akan keluar dengan sendirinya. Kita menjadi orang berjiwa dharma, berpikiran kita selalu hening, penuh kebijaksanaan, ya, penuh dengan pemikiran positif, kata-kata kita yang sejuk, yang penuh kelembutan, tidak takabur, perilaku kita menyenangkan. Ya, tapi kalau kita hanya simbol lahiriah saja yang kita lakukan, apa yang terjadi? Akhirnya kita bisa menyalahkan sarana, karena kita segala sesuatu keinginan kita tidak tercapai. Untuk itu marilah kita sabar, penuh dengan ketekunan, belajar rohani, banyak mendengarkan nasihat guru spiritual maupun nasihat dari siapapun yang positif, rajin berdoa bersembahyang, ajepang leluhur, ya, jaga kesehatan lahiriah, itu yang utama. Jangan sampai kita religius saja, tapi tahu tidak pernah dicari. Kan kita kan agama itu kan ada 3 kerangka dasar, ada tahu, ada susila, ada ritual. Jangan sampai kita susila ritual aja tapi tahtunya lupa. Tahtu itu berhubungan rohani. Kalau kita cuma susila etika maupun ritual aja kita laksanakan, tapi rohani kita dangkal, jiwa kita gelap, pancaran cahaya-cahaya kemuliaan beliau, kesehatan, keselamatan, aura negatif sulit untuk betul-betul melebur. Itu aja pesan dari Ratu, semoga bermanfaat, semoga semeton sarasami akhirnya tetap semangat dalam menjalani kehidupan yang memang penuh dengan akhirnya suka duka. Tidak usah kita berkecil hati apalagi berputus asa, jalani hidup ini dengan syukur. Kita selalu berpegangan karena Tuhan juga alam jiwa kita, Tuhan ada di mana-mana juga. Kita membakti dulu ke dalam, di samping kita belakang kemudian pun moran jak beliau angkian mengilih sembahyang berdoa. Setelah itu baru kita mau kemana. Mangde raga yakin, yang saya ada widi, yang ada dewa betara ini izin idang hidup, izin idang raga maturan. Ya, untuk pembersihan jiwa, mohonlah Ratu ini sang doa, mohon ampunanmu. Hari ini saya betul-betul banyak pikiran, banyak masalah, banyak musibah. Yakin ini semua adalah bentuk daripada kasih sayangmu. Hamba ditegur, diberikan peringatan, hamba banyak salah dosa. Ampuni hambamu ini. Mohon izin, berikanlah hamba kekuatan iman, kesabaran, ketenangan, berikanlah jalan keluarnya.
Mungkin dia mengucap sebutanmu 4 kali. Om, 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 om. Atur sesmu ratu disangguasu. Nah, gitu contohnya. Coba laksanakan dengan betul ikhlas, hikmat, keyakinan. Kalau ya agama Islam silakan sebelah ya Allah 4 kali, agama Kristen Yesus 4 kali, Sang Buddha 4 kali, agama Buddha. Mohon izin begitu secara spiritual ketuhanan. Kalau kita sudah percaya yakin bahwa Tuhan alam jiwa kita, yang bikin pikiran kita tidak tenang kan beliau, yang bikin kita tenang beliau, tapi sesuai karma kita. Kembalikan apapun yang menimpa hidup kita, kembalikan pada beliau. Mohon pengampunan dulu, kita tetap terima kasih atas semua itu. Bentuk teguran barulah mohon kekuatan iman, kesabaran, ketenangan. Mohon jalan keluarnya laksanakanlah seperti tadi. Kalau kita sakit apapun, kalau sudah mengucap seperti tadi, akan ada hawa panas di tempat sakit. Nanti akan sedikit demi sedikit dia akan ringan. Silakan dicoba. Kalau memang kalian semeton ya percaya boleh dilaksanakan. Kalau tidak percaya ya silakan apa-apa. Karena Ratu Niki menjalankan tugas Dharma Niki tidak ada namanya paksaan. Oke, rahayu semeton sarasami. Oke. Om Santi 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 Om.